Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini menyebut bahwa keputusan diambil berdasarkan evaluasi yang dilakukan selama 1,5 tahun terakhir. Satu setengah tahun berjalan, pemerintah merombak Badan Gizi Nasional. Dadan Hindayana dicopot dari posisinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Tak hanya Dadan, kedua wakilnya, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya, juga dicopot. Menurut Menteri Sekretaris Negara, pencopotan dilakukan setelah evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh Presiden dengan mendengar masukan dari kementerian terkait maupun masyarakat. Dari hasil monitoring, ditemukan banyak hal yang harus segera diperbaiki. Salah satunya, kedisiplinan BGN dalam menjaga kualitas makanan. Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Menteri Sekretaris Negara juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan audit mendalam terhadap BGN. Audit ini guna menindaklanjuti adanya temuan dari kantor staf Presiden terkait dugaan praktik jual beli titik satuan pelayanan program gizi atau SPPG. Meski perombakan tengah dilakukan, pemerintah memastikan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional tak akan mengganggu jalannya program makan bergizi gratis. Presiden kini menunjuk Nani S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Selain itu, Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono juga ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Pejabat baru BGN pun diminta untuk segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah. Tim Liputan Kompas TV. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro meninjau lokasi kebakaran di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat untuk memastikan penanganan dan penyaluran bantuan. Pemerintah juga mulai mengkaji penataan ulang permukiman, termasuk opsi pembangunan rumah susun bagi warga terdampak. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro meninjau lokasi kebakaran di kawasan Pasar Cihung, Kemayoran, Jakarta Pusat untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Dalam kunjungan itu, Juri menyampaikan simpati kepada 354 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran hebat yang melanda permukiman mereka. Pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai untuk membantu memenuhi kebutuhan para penyintas selama masa tanggap darurat. 354 kepala keluarga yang terdampak atau terkena musibah kebakaran. Jadi pemerintah menyampaikan keprihatinan dan ingin melihat secara langsung seperti apa kebakaran ini dan apa yang bisa dibantu oleh pemerintah. Jadi insya Allah saya akan menyampaikan amanah dari Pak Presiden, menyampaikan bantuan Presiden dalam bentuk bingkisan kepada para korban atau yang mengalami kebakaran.
Pemerintah merespons kondisi gelap di posko pengungsian korban kebakaran Kemayoran dengan berkoordinasi dengan PLN untuk penyediaan listrik darurat. Sebelumnya, para pengungsi hanya mengandalkan genset sebagai sumber penerangan sementara di lokasi penampungan. Penyambungan aliran listrik dilakukan agar kebutuhan dasar dan aktivitas warga di posko pengungsian dapat berjalan baik. Pasca kebakaran hebat yang melanda kawasan Pasar Ciung, Kemayoran, pemerintah mulai mengkaji penataan ulang permukiman warga terdampak. Kajian dilakukan mengingat lahan itu merupakan aset negara milik Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Wamensesnek Juri Ardiantoro menegaskan, pemerintah berkomitmen mencarikan hunian yang layak, aman, dan tidak rawan kebakaran bagi warga. Koordinasi akan dilakukan dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta Kementerian Perumahan guna menyusun skema penanganan jangka panjang. Salah satu opsi yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembangunan rumah susun sebagai solusi hunian bagi warga terdampak kebakaran. Jadi nanti akan kami pikirkan dan koordinasi dengan banyak pihak, dengan pemerintah daerah, dengan Pemprov, dengan Kementerian Perumahan, kira-kira solusinya seperti apa? Apakah kita akan bantu bangunkan rusun atau seperti apa, nanti kita akan cari jalan keluarnya. Yang jelas dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama kita akan mencari solusi supaya tidak, karena ini kan sering sekali terjadi kebakaran di tempat ini dan kita semua prihatin. Kebakaran melanda permukiman padat di kawasan Pasar Ciung, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin 1 Juni. Kebakaran yang diduga diakibatkan korsleting listrik itu menyebabkan 354 keluarga kehilangan tempat tinggal. Tim Liputan Kompas TV.